Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu sekalian, terutama untuk para capi nih yang mungkin hari ini sedang mempersiapkan pendaftaran nikah dan sebagainya. Saya doakan mudah-mudahan senantiasa diberikan kelancaran, diberikan kemudahan, ya, sehingga nanti dalam prosesnya tidak ada halangan suatu apapun sampai dengan hari H, sukses dan menjadi pasangan yang sakinah, mawaddah, warahmah, wa nasrah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak sekalian, kali ini saya akan coba sampaikan tentang beberapa waktu yang lalu ada yang bertanya begini, Pak, kita mau urus daftar nikah dengan salah satu syaratnya adalah buku nikah orang tua, terutama untuk catin perempuan nih. Sementara buku nikahnya tidak ada, mungkin orang tua sudah meninggal atau sedang sakit dan sebagainya, tidak tahu nih buku nikahnya di mana atau hilang dan lain sebagainya. Ketika ditanya pun juga tidak tahu, lupa atau kapan menikah begitu ya. Lantas bagaimana nih untuk mengurus administrasi buku nikah yang tidak ada ini ya. Sementara syarat itu harus ada Bapak sekalian, terutama untuk catin yang perempuan. Kalau yang laki-laki tidak wajib begitu untuk buku nikah orang tuanya. Jadi kalau tidak tahu kapan nikah orang tuanya, kemudian buku nikahnya hilang, kemudian sementara untuk meminta duplikat ke KUA itu harus tahu dulu nih nomor akta nikahnya ya. Nomor akta nikah biasanya ada di bagian yang paling atas Bapak sekalian ya. Ini di buku nikah yang paling atas. Kalau ada salinannya itu akan lebih mudah. Tapi salinan nggak ada, buku nikah pun tak ada, kemudian lupa kapan menikahnya, maka ini perlu tindakan khusus Bapak Ibu sekalian. Lantas bagaimana caranya? Ini dia. Langkah yang pertama, panjenengan selaku anak coba nih dikira-kira atau ditanya kalau orang tuanya masih ada. Ditanya kira-kira Bapak ini anak pertama, kelahiran anak pertama dengan waktu nikah itu jaraknya berapa bulan begitu ya. Kurang lebih sekitar 1 tahun, nanti ancar-ancarnya adalah 1 tahun ya. Katakan menikah langsung hamil begitu ya. Berarti menikah sebulan atau 2 bulan, hamil selama 9 bulan, berarti sekitar 10 atau sekitar ya 1 tahun 12 bulan. Maka dikira-kira anak pertama lahirnya tahun berapa, bulan berapa, maka tinggal dihitung mundur nih sampai pernikahan orang tuanya. Nanti kira-kira berarti sekitar bulan apa begitu. Nanti panjenengan bisa kira-kira, nanti bisa sampaikan kepada pihak KUA, nanti akan dicari nih. Itu. Kemudian yang kedua, pastikan nama orang tua dulu waktu menikah itu harus sama. Biasanya orang tua dulu itu menikah dengan nama-nama dulu begitu. Kemudian setelah menikah sekian puluh tahun namanya diganti. Tapi administrasi di buku nikahnya ini tidak diganti ya. Sehingga data kami yang ada di kantor itu masih sama seperti data dulu. Dulu namanya waktu menikah mungkin nama dulu ya, nama tua begitu. Namanya katakan misalkan Pangapunten, namanya Sarimin misalkan begitu ya. Tapi setelah menikah sekian puluh tahun atau beberapa tahun kemudian namanya diubah begitu ya, menjadi Ahmad siapa begitu misalkan. Nah, ini di kami, data di kami itu tidak dirubah ternyata. Sehingga ketika panjenengan datang ke KUA dengan nama Ahmad, maka kami tidak akan menemukan nama itu. Maka pastikan nama harus sama begitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua kok. Yang selanjutnya coba panjenengan dikira-kira kalau itu opsi pertama kedua tidak ditemukan, belum bisa juga ditemukan, coba nih kira-kira orang tua panjenengan nikahnya satu angkatan dengan siapa, atau anak pertama lahir seumuran dengan siapa begitu ya. Ada biasanya kan ada nih satu RT satu kampung ada yang seangkatan begitu ya. Nah, coba ditanya kira-kira dulu nikahnya sama dengan siapa. Biasanya ada saudara yang tahu nih, coba telusur itu ya. Kemudian kalau itu juga masih belum bisa ditelusuri, maka panjenengan bisa tanya ke P3M, petugas pencatat, pembantu pencatat nikah ya, atau LEB, atau KAYIM, atau
ya kadus atau perangkat desa begitu ya. Kira-kira bapak saya dulu nikahnya tahun berapa? Cari data di kantor desa pasti ada begitu ya. Maksudnya data tentang menikah, kelahiran anak pertama dan sebagainya mestinya ada mestinya ya. Itu. Kemudian kalau itu tidak ditemukan juga maka pasrahkan saja kepada pihak KUA, staf KUA agar nanti dicari, tapi dengan informasi yang dari awal sampai akhir tadi ya. Nanti KUA yang akan mencari. Dan jika hal itu terpaksa tidak bisa ditemukan sama sekali, maka pastikan panjenengan harus ada saksi yang menyatakan bahwa Anda yang mau menikah itu benar-benar anak dari kedua orang tua panjenengan. Maka jika ini sama sekali tidak ditemukan, sekali lagi panjenengan harus ada saksi keluarga yang menyatakan bahwa panjenengan adalah putra dari orang tua panjenengan yang sah begitu ya. Sehingga nanti untuk menentukan walinya lebih mudah begitu. Kiranya itu Bapak Ibu sekalian, jika ada hal-hal yang masih janggal dan lain sebagainya, silakan Bapak Ibu sekalian bisa langsung japri ke nomor layanan KUA begitu ya, yang ada di sebelah sini. Semoga bermanfaat dan semoga sehat selalu. Salam sejahtera dan salam adem untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.